Kata beliau apa? Ayyuma muslimin da'a bi da'wati dhinnun fi maradihi arba'ina marratan. Kalau ada orang yang alami sakit, kata beliau, lalu ia membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Jadi kita dianjurkan oleh baginda Nabi, kalau kita diuji ama sakit, kita baca kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat insyaallah. Udah jam berapa nih? Udah jam berapa? Sampai jam berapa tausiahnya? Jam 12, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Suntara SE. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah taala. Keturunan beliau insyaallah dia keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga yang kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA, dan kita sangat berbahagia pada malam hari ini berkumpul dengan keturunan ulama, keturunan pahlawan Bekasi. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, Allah Ta'ala memberikan keberkahan hidup kita. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di dalam Jannatul Firdaus. Yang kita muliakan dan hormati guru kita Dr. Kiai Haji Asep Saifullah MAG, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati satu hal yang penting di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, yaitu Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap bacaan dari rawi yang kita baca, ratiban yang kita baca, salawat yang kita baca, zikir dan doa dan tawassul yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bukti mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang yang cinta itu pasti punya bukti. Betul? Betul.
Kalau orang bilang I love you nggak cukup, tapi harus ada bukti. Kalau kita katakan cinta kepada baginda Rasul, kalau kita mengatakan kita mencintai baginda Rasul, maka harus ada buktinya. Salah satu buktinya insya Allah mudah-mudahan dengan kita berada di majelis malam hari ini, berkumpul kita karena Allah, bermajlis kita karena Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi bukti mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, malam hari ini kita tentu sangat berbahagia. Kita berkumpul dalam rangka memperingati satu peristiwa, yaitu Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita teringat dengan satu riwayat yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu kemudian tiba-tiba baginda Rasul mengatakan, ana mushtaqun ila ikhwani. Rasul berkata, aku begitu rindu kepada ikhwanku, saudara-saudaraku. Maka para sahabat yang ada di dekat beliau bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami juga adalah bagian daripada saudara-saudara Anda? Maka beliau baginda Rasul menjawab, antum ashabi. Kalian itu adalah para sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat bertanya kembali kepada beliau, ya Rasulullah, man ikhwanuka? Siapa ikhwan Anda itu, wahai baginda Rasul, ya Anda selalu rindukan, ya Anda selalu sebut, wahai baginda Rasulullah SAW? Maka baginda menjawab, man lam yarani wa amana bi. Orang-orang yang datang nanti setelah kalian, kata beliau, yang mereka belum pernah berjumpa denganku, mereka belum pernah sezaman denganku, tetapi mereka beriman kepadaku, sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang dimaksud sama Nabi siapa? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Insya Allah kita semua mudah-mudahan yang dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bahagia menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam satu hadisnya tentang keutamaan umat ini. Apa kata beliau? Amila qalilan wa ujira kathiran. Umatku ini, kata Nabi, beramalnya ringan, beramalnya sedikit, tetapi pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah. Kita kan kalau kita bandingkan umur umat ini dengan umur umat-umat terdahulu tentu jauh beda. Betul? Umat Nabi Nuh alaihi salam itu usianya ribuan tahun. Kita rata-rata umur umat Nabi berapa? 60 sampai 70. Baginda Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Satu riwayat mengatakan 64 tahun. Berarti kalau kita bandingkan dengan umat terdahulu, rasa-rasanya umur kita ini tidak sebanding dengan umat terdahulu. Dan Rasul katakan umat terdahulu itu tinggi-tinggi. Nabi Adam alaihi salam itu tingginya, kata beliau, situ nadhiraan, kurang lebih sekitar 30 meter. Kebayang gak Bapak Ibu tingginya? Kebayang gak? 30 meter tinggi gak? Tinggi. Kita berapa tingginya Pak? Semampai. Ya. Umur umat Nabi ini ada yang tingginya semampai. Semampai itu berapa Pak? Semeter tidak sampai. Ya.
Tapi walaupun umur umat ini sedikit, tetapi Allah Ta'ala berikan pahala yang besar daripada amal yang kita tunaikan. Oleh karenanya bagian daripada mencintai baginda Nabi SAW, kita diajarkan ada amalan-amalan yang ringan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mudah-mudahan kita bisa amalkan sebagai bagian daripada mahabbah kita kepada baginda Rasul. Tentu di sini ada para guru kita nanti juga akan menambahkan ya amalan-amalan apa saja yang ringan tetapi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada dua ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu kata beliau, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam satu riwayat beliau ada tambahannya, astaghfirullah. Jadi kalau kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukai oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Kalimat yang mulia, yaitu kalimat tasbih kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita isi waktu kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah, supaya hati ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi galau mah gampang, kata para ulama, yaitu banyak-banyak menyebut dan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang beriman itu terhindar dari stres dan seterusnya adalah ketika dia selalu terkoneksi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, biasakan kita kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum di kalimati la ilaha illallah. Ini amalan yang ringan Bapak Ibu, tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan yang ringan, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim, kata beliau apa, ayyuma muslimin da'a bi da'wati dhinnun fi maradihi arba'ina marratan. Kalau ada orang yang alami sakit, kata beliau, lalu ia membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Jadi kita dianjurkan oleh baginda Nabi, kalau kita diuji ama sakit, kita baca kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata beliau, fa in mata syahidan, kalau sekiranya dia meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan syahid. Wa in bari'a, kata beliau, kalau dia sembuh dari sakit yang Allah Ta'ala berikan tadi, maka ghufira dzunubahu, Allah Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan dia miliki. Kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam satu kaulnya Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa kalimat ini menjadi istimewa, setidaknya karena 3 alasan. Kenapa doa Nabi Yunus ini menjadi istimewa? Karena ada 3 alasan yang kata Imam Al-Ghazali. Yang pertamanya, di dalamnya ada kalimat tahlil, la ilaha illa anta. Ini kalimat tahlil. Yang kedua adalah di dalam doa itu adalah kalimat tasbih kepada Allah Ta'ala, subhanaka. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, di dalam doa itu ada pengakuan kita sebagai manusia, betapa banyak kezaliman, kesalahan yang kita miliki. Mungkin kita enggak zalim sama orang, mungkin kita enggak zalim sama hak orang, tapi seringkali zalim kepada siapa? Diri kita sendiri. Maka kalimat ini mulia,
kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyemangat bagi kita semua dalam rangka Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang Allah taala ridai, dan insyaallah mudah-mudahan berkumpul kita pada malam hari ini menjadi berkumpul yang Allah taala rahmati, dijadikan sebagai asbab rahmat, asbab daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah taala, itulah tausiah dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kita akan mendengarkan juga mauizah hasanah daripada guru kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bermajelis pada malam hari ini dijadikan sebagai ilman nafi'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.